Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, di sini kita belajar biologi ya. Untuk materi hari ini kita membahas tentang metabolisme. Ada yang pernah mendengar metabolisme? Mungkin ada ya. Nah, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang diperlukan oleh suatu organisme agar tetap hidup. Reaksi-reaksi tersebut ada yang berupa katabolisme ataupun anabolisme. Agar kita tetap hidup, pasti kita selalu memakan agar kita berenergi. Energi kita pakai untuk beraktivitas. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan katabolisme dan anabolisme. Oke, sebelum lebih jauh ke anabolisme dan katabolisme, kita pelajari dulu tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Struktur enzim. Enzim merupakan senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh, sehingga disebut juga biokatalisator tadi ya. Nah, komponen enzimnya ada dua, ada apoenzim dan kofaktor. Apoenzim yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Terus yang kedua, kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein. Komponen ini ada beberapa. Yang pertama, ada ion-ion anorganik atau aktivator berupa logam yang berikatan lemah dengan enzim. Besi, kalsium, mangan, zinc, kalium, CO. Ion klorida, ion kalsium merupakan contoh ion anorganik yang membantu enzim amilase mencerna karbohidrat atau amilum. Terus yang kedua, bagian dari kofaktor adalah gugus prostetik. Ini berupa senyawa organik yang berikatan kuat dengan enzim FAD, biotin, dan heme yang merupakan gugus prostetik yang mengandung zat besi. Berperan memberi kekuatan ekstra pada enzim, terutama enzim katalase, peroksidase, dan sitokrom oksidase. Yang ketiga adalah koenzim. Koenzim merupakan molekul organik non-protein kompleks seperti NAD, koenzim A, ATP, dan vitamin, di mana berperan dalam memindahkan gugus kimia, atom, atau elektron dari satu enzim ke enzim yang lain. Oke, next. Sifat enzim. Di antaranya yang pertama, karena enzim tersusun atas protein, maka enzim adalah protein. Yang kedua adalah termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan ketiga adalah biokatalisator, untuk mempercepat reaksi biologi tanpa ikut reaksi ya. Suatu reaksi apabila tidak memerlukan enzim, dia akan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau dia ada enzim, maka akan lebih cepat reaksinya. Yang keempat itu adalah spesifik. Artinya apa? Enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, dia bekerja bolak-balik atau reversibel. Terus yang keenam, tidak ikut bereaksi. Terus yang ketujuh, menurunkan energi aktivasi. Bisa kita lihat di bagian ini ya, diagram ya. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa membentukkan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi. Tetapi kalau menggunakan energi aktivasi maksudnya, maka akan lebih sedikit energinya yang diperlukan ya. Oke. Berdasarkan cara kerja enzim, ada dua cara. Yang pertama adalah
cara log and key. Yang pertama, sisi aktif enzim spesifik dan tidak fleksibel. Bisa kalian lihat di gambar, itu ada misalnya kunci, terus ada gembok. Nah, itu akan dimasukkan, dia akan menyatu ya. Terus yang kedua adalah kerjanya induced fit atau sisi aktif enzim, dia akan fleksibel, sifatnya fleksibel. Misalkan ada gambar, walaupun antara substrat dan enzim itu tidak pas, tetapi dia akan mengadaptasikan dirinya, mempaskan ya, antara substrat dan enzim walaupun dia tidak pas. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, faktor eksternal ya, ada suhu. Karena tadi di awal sudah disebutkan adalah enzim itu bersifat termolabil. Untuk manusia itu suhunya kurang lebih 35 sampai 40 derajat Celcius. Terus untuk bakteri tertentu itu bisa sampai suhu optimalnya 70 derajat Celcius. Terus ada yang kedua adalah derajat keasaman. Enzim ini hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu atau pH tertentu. Dia hanya bekerja pada pH 6 sampai 8. Tapi ada juga kerja enzim pada kondisi yang asam. Kalau netral itu ada contohnya petialin, asam contohnya pepsin, basa contohnya tripsin. Itu yang ada di dalam tubuh manusia pada usus ya. Oke. Yang ketiga ada aktivator atau zat penggiat. Apa itu? Terus ada yang kelima hasil akhir, yang keenam inhibitor atau zat penghambat, dan yang ketujuh adalah derajat keasaman sama pH itu sama ya. Oke. Inhibitor atau zat penghambat itu ada dua. Ada inhibitor kompetitif, dia berikatan dengan sisi aktif enzim, dengan sisi yang aktifnya, substratnya berikatan dengan sisi aktif enzim. Terus yang kedua ada inhibitor non kompetitif. Ini dia merubah bentuk sisi aktif sehingga sisi aktif tidak bisa mengikat substrat. Atau lebih jelasnya gini ya, inhibitor kompetitif yaitu molekul penghambat yang strukturnya mirip substrat, sehingga molekul tersebut berkompetisi dengan substrat untuk bergabung pada sisi aktif enzim. Contohnya, sianida bersaing dengan oksigen untuk mendapatkan hemoglobin pada rantai akhir respirasi. Inhibitor kompetitif dapat diatasi dengan penambahan konsentrasi substrat, itu pada inhibitor kompetitif. Terus yang kedua itu inhibitor non kompetitif. Nah, molekul penghambat yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada bagian bukan sisi aktif enzim. Inhibitor ini menyebabkan sisi aktif berubah sehingga tidak dapat berikatan dengan substrat. Inhibitor non kompetitif tidak dapat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Oke, itu adalah penjelasan sedikit tentang enzim. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah kita bahas tentang anabolisme dan katabolisme. Sekian dulu untuk materi enzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.